Selamat sore sahabat Viva. Hai, diajak ya untuk teman-temannya join IG Live di sore hari ini. Karena kita kurang lebih 4 menit lagi akan mulai untuk live IG-nya. Jadi ini aku lagi ngumpulin sahabat-sahabat Viva yang ada di rumah, yang sekarang lagi sore-sore lagi duduk santai mungkin di rumah, ataupun lagi break kerjanya, bisa nonton IG Live kita di sore hari ini. Aku mau menyapa nih, apa kabar semuanya? Oke, hai. Kok bisa dipencet wave-nya ya? Pencet nggak sini? Halo kak. Nggak ada suaranya ya? Masa nggak ada suaranya? Oh, suaranya kecil. Aku gedein lagi kali. Halo, halo. Udah terdengar jelas belum suaranya? Suaranya kecil banget. Udah teriak sih. Tunggu bentar ya. Kecil ya suaranya? Bentar ya. Aku juga lagi ngecek suaranya nih. Suaranya cukup jelas. Oke. Kayaknya bisa volumenya kali kak. Kalau memang suaranya masih kecil, bisa volumenya digedein dikit kali. Iya, jadi mungkin jaringannya kali kak. Oke, kita tunggu 1 menit lagi untuk mulai. Viewersnya masih dikit banget nih, jadi diajak lagi teman-temannya untuk join bareng kita di sini ya. Jadi aku masih menunggu sahabat Viva yang pengen tahu tema sore ini apa sih sebenarnya. Kita harus cari tahu nih, karena juga bintang tamunya kita atau narasumbernya kita di sore hari ini itu juga cukup berpengalaman loh di bidangnya. Jadi sahabat Viva harus benar-benar ngikutin IG Live ini dari awal hingga akhir nanti, karena akan ada kejutan-kejutan dan juga semua tanya jawab dari teman-teman sahabat Viva di sini juga bisa ditanyakan kepada narasumber kita nanti. Oke, jamnya udah jam 15.00 nih, udah waktunya untuk mulai. Jadi aku ingin menyapa sahabat Viva di rumah. Selamat sore sahabat Viva semuanya. Di sini yang udah bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak udah setia menonton IG Live Viva di setiap hari Jumat jam 3 sore. Dan ketemu lagi dengan saya perkenalkan lagi, saya Gaby, IG host Viva di sore hari ini. Dan nantinya saya nggak mungkin sendirian, karena saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat berpengalaman.
biasanya dikenal dengan Dokter B ya, Dokter B atau Dokter Biloni. Jadi Dokter Biloni ini spesialis untuk obgyn juga, kemudian udah sempat berpraktek, nanti kita tanya jawab dengan Dokter B juga. Jadi apa sih tema di IG Live di sore hari ini? Jadi kita di sore hari ini itu ingin membahas waspadai anemia pada ibu hamil. Nah, kita kan tahu ya, ibu hamil itu cenderung kekurangan zat besi atau cenderung mengalami ada yang namanya anemia atau kekurangan darah dalam tubuh. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih itu banyakan terjadi pada ibu hamil? Nah, ini yang perlu dipertanyakan nih. Nah, setiap pertanyaan demi pertanyaan dari sahabat Viva itu bisa ditanyakan langsung nanti kepada narasumber kita juga, karena jujur aja aku sendiri aja masih penasaran gitu, kenapa banyakan ibu hamil itu malah lebih sering terkena yang namanya anemia gitu kan. Dan sahabat Viva di sini juga bisa bertanya langsung kepada dokternya. Nanti 5 pertanyaan terpilih akan saya tanyakan kepada dokter, dan nantinya sahabat Viva itu akan akan menangkan giveaway juga, giveaway dari Viva Health kayak gitu. Ini yang mantul suaranya siapa? Sebelah. Oke. Jadi jangan lupa ya untuk pertanyaannya ditanya-tanya terus. Nanti pertanyaan terpilih itu akan saya tanyakan kepada dokter B-nya. Kemudian nanti sahabat Viva yang 5 pemenang pertanyaan terbaik itu nanti akan mendapatkan giveaway dari Viva Health sendiri. Kemudian jangan lupa di bulan November dan Desember, which is itu sekarang udah bulan Desember, kita udah mau akhir bulan juga, kita ada lomba stempel berhadiah. Jadi sahabat Viva yang sering berkunjung ke apotek Viva itu juga bisa mengikuti lomba-lomba stempel berhadiah ini. Gimana sih caranya? Ya kan pada bertanya kan ya, gimana sih caranya untuk ngikutin lomba stempel berhadiah ini? Jadi sahabat Viva hanya datang di Viva Apotek, kemudian berbelanja minimal 50.000 produk sponsor. Nanti sahabat Viva itu akan mendapatkan 1 buah kertas dan juga nanti sekaligus 5 stempel. Jadi sahabat Viva nanti bisa dikumpulin stempelnya banyak-banyakin, nanti akan diundi di akhir bulan Desember untuk mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah. Kurang apa lagi coba kalau untuk berbelanja di Viva, udah dapat harga hemat, udah sehat juga, bisa belanja produk-produk kecantikan juga ya, dan yang pasti bisa juga memenangkan hadiah nih. Jadi oke, kita mulai aja. Sekarang dokter B udah bergabung dengan kita juga. Mungkin kita akan menyapa langsung dari dokter B-nya ya. Oke, dokter B bisa request nggak? Dokter B udah join bareng kita? Bisa request nggak? Coba ya. Di sini ada dari sahabat Viva yang sedang mengantri. Halo, selamat sore dokter B. Selamat sore Mbak Debbie, sahabat Viva semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Kita berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya dok ya. Amin, amin. Oke dok, dokter, kita kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang dok. Bisa kenalan dulu nih, nah sama sahabat Viva yang ada yang udah join bareng kita di sini dok. Baik Mbak Debbie, nama saya Dr. Bilioni atau lebih dikenal dengan nama Dr. B atau Dok B ya. Jadi saya adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau sering disebut obstetrik ginekologi yang mempunyai subspesialisasi sebenarnya di bidang fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi. Jadi masalah gangguan hormon pada wanita, masalah gangguan kesuburan, susah punya anak, itu biasa saya mendalami kekhususan di bidang situ. Jadi saya mempunyai gelar spesialis obstetrik ginekologi, konsultan fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Nah, sehari-hari saya berpraktek di 3 tempat, di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, kemudian di Jakarta Women's and Children's Clinic, di Jalan Prapanca, dan juga di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Waduh, banyak banget ya tempat dokter prakteknya nih ya. Jadi semuanya prakteknya di Jakarta ya dok ya? Jakarta, kebetulan Pusat Fertilitas Bocah Indonesia itu adanya di Tangerang, terus Rumah Sakit Primaya Tangerang.
Oke deh, jadi sahabat Viva yang ada di Jakarta nih kalau mau ketemu atau konsultasi langsung dengan Dokter B bisa langsung berkunjung di tempat-tempat prakteknya Dokter B ya. Aku manggilnya Dokter B ya, Dokter B. Boleh, dokter B boleh, dok B boleh, nanti aja Mbak Gaby. Oke deh dokter. Jadi kita hari ini dok punya tema yang sangat menarik ya dok ya. Jadi kita mau waspadai anemia pada ibu hamil dok. Jadi memang kan kebanyakan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari keluarga terdekat juga gitu kan. Bahkan sahabat Viva pun di rumah ada yang sering mengalami anemia pada ibu hamil dok. Nah boleh nih dijelaskan dulu dari tema itu. Mungkin kita ada sahabat Viva yang belum mengenal arti dari anemia itu sendiri. Jadi bisa dijelasin dulu nggak dok, anemia itu sebenarnya apa sih? Baik, anemia itu sebenarnya keadaan di mana hemoglobin ya, hemoglobin itu adalah dia adalah komponen dalam sirkulasi tubuh kita. Jadi badan kita itu punya jalan-jalan raya juga namanya pembuluh darah. Nah, di dalamnya ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini dia mempunyai struktur lima tangan ya. Jadi dia punya lima tangan seperti itu dan masing-masing tangannya itu menyangkutkan zat besi. Jadi dia tujuannya dia seperti seperti kalau saya boleh bilang seperti kontainer ya. Kontainer itu dia membawa zat besi ke seluruh tubuh, termasuk ke janin yang sedang kita kandung ya. Nah, jadi hemoglobin ini mempunyai peranan sangat penting. Kalau kita kurang, ibarat kata kita punya desa yang harus kita kasih makan, tetapi si kontainernya nggak cukup nih untuk nyampe ke desa tersebut. Akhirnya penduduk di desa pada kelaparan gitu. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih kriteria anemia pada kehamilan? Jadi sebenarnya seorang wanita itu mempunyai Hb minimal harusnya di 12 gram per desiliter kalau tidak hamil ya. Nah, dalam keadaan hamil kita sebut anemia apabila hemoglobin tersebut sudah di bawah 11 gram per desiliter. Jadi ini rekomendasi dari WHO adalah mencoba menjaga hemoglobin wanita hamil di atas 11 gram per desiliter sampai pada waktu persalinannya. Demikian. Oke, jadi memang karena kurangnya ya tadi ya, anggapannya kita tuh bawa barang dalam kontainer mau supply ke kampung-kampung, ke desa-desa, tapi ternyata muatannya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan di desa itu sendiri ya. Jadi itu yang Betul. bisa menyebabkannya anemia itu karena kekurangannya suplai dari hemoglobin itu sendiri ya dok ya. Betul. Ya. Nah, sebenarnya kan itu proses proses dari anemianya. Ada sih yang ada aja yang menyebabkan terjadinya kekurangan suplai dari hemoglobin itu sendiri, Dok. Apa aja sih penyebab-penyebabnya itu? Ya, jadi penyebab anemia itu ada yang memang sebenarnya seorang wanita itu memang punya penyakit tertentu, ya, tapi dia tidak tahu, misalkan penyakit kelainan darah seperti talasemia, ya, pada pasien talasemia baik mayor maupun mayor sih sudah jelas dia tidak bisa hidup tanpa transfusi darah, tapi talasemia minor itu mungkin seperti Mbak Gepi dan saya biasa-biasa saja karena sudah terbiasa hidup dengan hemoglobin yang rendah. Kalau tidak diperiksakan tidak pernah tahu hemoglobinnya ternyata rendah gitu. Nah, jadi pada pasien-pasien yang mempunyai kelainan darah seperti ini memang sudah tidak bisa dioptimalkan sampai 12 karena secara genetik bermasalah. Tetapi penduduk Indonesia sebenarnya paling sering masalah anemianya adalah defisiensi zat besinya gitu ya. Jadi karena kekurangan daripada zat besi bisa dari makanan ya. Jadi makanan yang sebenarnya kurang makanan-makanan yang mengandung zat besinya kurang gitu sehingga sejak dari kecil memang sudah anemia kemudian menikah lalu hamil jadi pas waktu dia hamil memang dia statusnya sudah dalam keadaan anemia tapi nggak diketahui begitu dilakukan pemeriksaan oh ternyata anemia nih gitu jadi untuk diri sendiri saja kurang bagaimana untuk bayinya gitu ya nah seperti ini yang harus kita koreksi kalau memang anemianya karena kelainan genetika maka itu sudah sulit ya karena memang tidak bisa mengkoreksi genetikanya tapi kita bisa mencoba memperbaiki selama wanita ini hamil dan melahirkan. Misalkan kita harus melakukan transfusi darah berkala, seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi ada yang anemia itu secara genetik ya, Dok ya. Betul. Karena penyakit-penyakit kelainan darah ya. Dan itu Kelainan nanti darah. memang harus menjadi tugas dokter yang melakukan pemeriksaan, dokter atau bidan yang melakukan pemeriksaan kehamilan itu untuk mencari tahu sebenarnya ini anemianya karena memang dia kurang makannya salah, atau memang secara genetik bermasalah, seperti itu. Iya, benar banget sih. Nah, kan kalau mau dibilang kan hemoglobin ya, Dok ya, seperti yang tadi dokter sudah sebutkan 12 itu kan itu 12 biasanya jam per uh, desiliter. ya gram per desi ya.
Nah, itu apa akan sama di semua gender, kayak laki-laki, perempuan, itu akan sama, dan apa ada perbedaan nih antara perempuan yang standar hemoglobinnya ya dok ya, perempuan yang belum mengandung sama perempuan yang udah mengandung itu standar hemoglobinnya bisa berbeda apa sama aja dok? Ya, jadi kalau untuk laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda. Mengapa demikian? Karena wanita itu setiap bulannya eh, setelah dia menjelang sudah melewati masa pubertas, dia itu akan menstruasi setiap bulannya. Nah, saat menstruasi itu akan ada darah yang terbuang. Jadi untuk wanita memang hemoglobin yang dikatakan normal itu minimal di 12 gram per desiliter, sementara pria itu di 13 gram per desiliter. Rata-rata pria itu biasanya range-nya di 14 gram per desiliter. Nah, kalau misalkan seorang ibu hamil, maka di atas 11 sudah kita bilang boleh normal ya. Misalkan dia 11,2, 11,5 itu sudah baik ya. Kenapa demikian? Karena pada ibu hamil ada keadaan di mana cairan di dalam tubuh meningkat ya. Jadi ibarat kata si hemoglobin ini mengapung-ngapung di jumlah cairan yang meningkat itu. Memang karena perubahan tubuh karena kehamilan. Karena cairan dalam tubuh meningkat ini, maka kadar hemoglobin akan turun ya. Nah, tapi yang batas yang bisa ditoleransi di atas 11. Kalau misalkan di bawah itu kita sudah bilang ini anemia. Oh gitu ya, jadi memang harus melakukan pengecekan rutin juga ya untuk ibu-ibu hamil gitu. Betul. Karena Sangat kalau udah penting. Bahkan saat hamil, trimester 1, itu makanya terkadang saya terkaget-kaget pada pasien yang datang sudah usia 6 bulan, 8 bulan, itu tidak pernah dilakukan pemeriksaan darah. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang salah. Karena kita harus melihat modal ibu ini saat hamil bagaimana. Kalau dia sendiri saja kurang, bagaimana dia bisa memberikan asupan yang baik untuk bayinya. Bagaimana kita bisa mengetahui perkembangan bayinya bagus. Ya, tadi seperti ibarat kata kontainernya kurang, bagaimana kita tahu kalau desa yang harus kita kasih makan itu nggak kelaparan kalau misalkan kontainer kita sendiri saja kurang gitu. iya benar banget ya. Jadi memang harus rata-rata ibu hamil juga itu rutin ya untuk pengecekan hemoglobinnya juga ya biar untuk mencegah Betul, terjadinya betul sekali ya. yang dikandung juga itu bisa tersuplai dengan bagus nih. Nah, ada nggak sih dok klasifikasi-klasifikasi dari anemia pada ibu hamil? Itu maksudnya beragam orang apa akan mengalami anemia yang sama pada ibu hamil atau mungkin anemia tiap pada ibu hamil itu akan berbeda dok? Ada nggak sih klasifikasinya dok? Jadi kita memang harus memeriksakan apa. Jadi kalau misalkan seorang wanita itu terkena anemia, kita harus cek dulu ya. Anemia itu secara garis besar itu mempunyai tiga klasifikasi ya. Itu mungkin sedikit bahasa kedokterannya. Jadi makrositik hipokromik, normositik normokromik, atau makrositik. Jadi bedanya tuh di mana perbandingan antara hemoglobin dengan volume darah yang kita sebut MCV. Nah dari MCV ini kita bisa melihat anemianya tipe apa. Nah berbeda anemia itu memberikan kita gambaran kemungkinan sesuatu yang berbeda. Contohnya kalau mikrositik hipokromik bisa jadi dia kekurangan zat besi, bisa juga dia penyakit kelainan darah. Misalkan dia normositik normokromik, bisa juga dia anemianya disebabkan karena proses perdarahan gitu. Jadi memang golongan anemia itu secara garis besar itu ada tiga. Nah nanti kan waktu pemeriksaan darah tuh kelihatan ya, HB-nya berapa, MCV-nya berapa. Nah di situ nanti dokternya akan mencoba mengevaluasi, oh ini anemia tipe yang ini nih, kemungkinannya ke arah mana ya. Nah nanti dicari tahu, misalkan contoh mikrositik hipokromik, apakah mungkin ibu ini kekurangan zat besi. Nah makanya akan ada pemeriksaan lanjutan yang kita sebut, kita lihat ferritin levelnya. Ferritin itu adalah cadangan zat besi di dalam tubuh. Jadi kalau ferritin levelnya itu rendah sekali, katakanlah di bawah 20, maka sangat mungkin wanita ini memang mempunyai defisiensi zat besi sedari awal. Makanya cadangan zat besinya aja nggak ada gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah misalkan kita melihat, oh apa mungkin dia kelainan darah ya yang tadi saya sebutkan talasemia, maka ada pemeriksaan lanjutannya namanya HB elektroforesa. Untuk kita lihat kalau memang ternyata wanita ini kelainan darah secara genetika, maka pemberian zat besi itu bukan menjadi solusi. Oke, jadi memang ada klasifikasinya ya dok ya. Dan yang pasti Betul, dengan betul klasifikasi sekali. itu treatmentnya atau penindaklanjutannya itu akan berbeda juga dok ya. Iya, betul sekali. Benar banget. Dan kalau misalnya dok, kan kalau kita udah tahu nih, wah saat ibu hamil itu berkunjung ke dokter gitu, melakukan pemeriksaan, ada nggak sih ciri-ciri yang bisa diketahui oleh dokter pemeriksa itu, wah ini ibunya udah terkena anemia nih, walaupun belum dicek, misalnya belum dicek kadar HB-nya.
Itu udah bisa terlihat langsung nggak sih dok dari wajah Biasanya, kah atau ya, dari biasanya dokter akan melakukan ciri-ciri pemeriksaan fisik. apabila ibu hamil ini? Ya, jadi biasanya dari keluhan dulu ya. Jadi keluhan pasien yang mengalami anemia itu biasanya keluhannya adalah pusing, kelayangan, kemudian susah fokus atau susah konsentrasi, gampang lupa kayak orang linglung. Jadi kan pada di masyarakat itu sering dibilang, oh wajarlah dia linglung karena dia hamil. Ibu hamil nggak jadi linglung ya. Yang bikin linglung itu adalah anemianya, gitu ya. Kadar HB yang turunnya itu yang bikin dia linglung. Gampang lupa, gampang lelah. Kemudian yang lebih parah, kalau anemia sudah lebih parah, biasanya dia berdebar-debar. Ya, jadi ngos-ngosan, berdebar-debar, itu keluhan yang berikutnya sering timbul. Nah, lalu kalau datang ke dokter dengan keluhan seperti itu, biasanya kita melakukan pemeriksaan paling dasar yaitu mengecek konjungtiva. Konjungtiva itu apa nih bagian mata nih sebelah sini nih gitu ya. Nah, kalau Hmm. itu dilihat merah nggak, pucet nggak ya, karena itu penilaiannya seorang dokter yang sudah sangat istilah kata berpengalaman gitu, dia kan dengan mudah melihat, oh ini kalau konjungtivanya seperti ini kemungkinan besar HB-nya 6. Oh ini seperti ini nih HB-nya masih 8 nih. Oh yang kayak gini nih, oh ini HB-nya udah pasti di bawah 5, 4 kali ini gitu ya. Nah itu yang kita yang sering kali kita lakukan ya. Kemudian kategori tadi ya anemia selain mikrositik, mikrositik, makrositik dan normositik, kita juga bisa melakukan kategori dalam anemia ringan, sedang atau berat ya. Jadi kalau misalkan anemia yang sangat butuh transfusi saat itu darurat adalah anemia berat di mana hemoglobinnya di bawah 4 ya, bawah 4 gram per desiliter. Lalu kalau misalkan sangat sangat berat ya di bawah 4 ya, anemia berat itu di bawah 7, kemudian anemia moderate itu di bawah 9 dan anemia ringan di bawah 11 ya. Jadi kalau misalkan 9 sampai 11 itu masih kategorinya anemia ringan gitu. Nah, kalau misalkan kenapa demikian? Kenapa ada kategori ringan, berat, sedang, sangat berat? Karena ada kapasitas jantung nih. Jadi jantung itu baru bisa bekerja dengan baik kalau misalkan hemoglobinnya itu minimal di 7 gram per desiliter. Kalau misalkan dia hemoglobin kita di bawah 7, jantungnya istilah kata menggap-gap ya. Berusaha mensuplai dengan banyak, tapi muatannya nggak ada gitu. Jadi dia kerjanya berlebihan maksimal. Nah ini lama-lama bisa menyebabkan gagal jantung. Jadi cukup berat ya, apalagi dalam keadaan hamil. Jantung ini dipaksa bekerja 1,5 sampai 2 kali lipat dari biasanya. Jadi dia sudah Walaupun harus ya. bekerja keras, ya ternyata hemoglobinnya kurang lagi gitu, tambah lagi dipaksa kerja keras lagi. Nah ini bisa resiko terhadap gagal jantung di kemudian hari. Oke, jadi memang anemia ini juga jangan terlalu diabaikan ya dok ya. Walaupun iya ini Sangat kurang penting, tidur. ya tidak boleh diabaikan. Iya bener banget karena beberapa banyak orang pun even itu dia belum yang bukan hamil aja nih untuk cewek-cewek kekurangan darah itu seringkali dianggap hal yang sangat biasa gitu padahal sebenarnya Betul. itu bisa gejalanya bisa lebih parah dibanding dari ringan sedang Ya. bahkan bisa jadi gejala yang lebih berat ya dari anemia itu sendiri. Jadi sahabat Viva di rumah Apalagi udah tahu gimana dok? Apalagi wanita yang biasanya haid itu menstruasinya banyak dan deras sekali dan panjang menstruasinya, itu harus melakukan pemeriksaan hemoglobin rutin ya. Jangan-jangan kesehariannya itu sebenarnya anemia gitu karena perdarahan menstruasi yang banyak. Iya bener banget. Jadi sahabat Viva di rumah udah tahu nih ya, eh, jangan terlalu menyepelekan yang namanya anemia karena anemia itu seperti tadi ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan gagal jantung nih lebih parah ya kan karena suplainya itu jantung bekerja lebih keras terus menerus tapi tahu-taunya nggak ada yang dibawa atau nggak ada yang disuplai untuk hemoglobinnya itu sendiri. Dan dok, kan sekarang kalau kita berbicara masalah kehamilan atau masalah anemia deh, anemia kan memang mungkin bisa saja terjadi bukan cuma di ibu hamil ya dok ya, bukan cuma di ibu hamil, tapi bisa juga terjadi di bahkan yang nggak hamil, bahkan yang cowok-cowok juga bisa terjadi sering terjadi anemia. Nah, namun lebih sering didapatkan itu terjadi pada ibu hamil nih dok. Nah itu kenapa sih? Kenapa lebih sering ibu hamil itu terkena anemia walaupun sebenarnya waktu masih waktu apa belum mengandung itu dia nggak punya anemia tiba-tiba pas hamil dia udah terkena anemia gitu kan dok. Nah itu ada sesuatu nggak kenapa ibu hamil itu lebih sering terkena anemia? Ya, jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah
karena ibu hamil ini harus mensuplai zat besi juga kepada bayinya. Makanya ibu hamil yang anemia ini seringkali menyebabkan juga dampak pada bayi ya. Karena jadi ibarat kata pemakaiannya itu jadi dua ya, jadi buat ibunya juga, buat bayinya juga gitu. Jadi itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua adalah tadi badan kita ini terdapat pengumpulan cairan yang berlebihan. Nah, pengumpulan cairan yang berlebihan yang memang dipersiapkan tubuh untuk persalinan ini itu menyebabkan kadar hemoglobin menjadi turun ya, karena cairannya bertambah, dia harusnya supply ke tempat yang supply-nya harus lebih banyak, jadi dia otomatis konsentrasinya akan berturun gitu ya. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan anemia pada ibu hamil. Jadi memang anemia ini sering pada ibu hamil karena dua faktor tersebut tadi. Oke, jadi dia bekerja, dia juga membutuhkan suplai hemoglobin itu 2 kali ya dok ya. Jadi untuk dirinya Iya, sendiri, betul. dan juga Dan untuk untuk bayi bayinya, dengan apalagi kalau seorang ibu hamil dengan kehamilan kembar, ya itu lebih beresiko lagi. lebih berisiko lagi ya. Jadi emang kenapa sih lebih terkena anemia karena mensuplainya itu untuk dua sekaligus gitu. Jadi sama Viva. Jadi sebelum hamil nih untuk cewek-cewek ya sebelum hamil itu diusahakan untuk selalu memeriksa kadar hemoglobin dalam darah juga ya untuk lebih maintenance buat diri kita sendiri juga dan lebih menjaga apabila kita udah mau punya momongan udah hamil itu bisa memaintain juga bayi yang ada dalam kandungan gitu. Dan sebenarnya dok, kan kalau untuk perempuan itu kan ada beberapa walaupun sekarang itu masih ada yang sesar ya dok ya untuk saat melahirkan ada yang sesar itu kan juga pasti sebelum melahirkan akan dicek ya semuanya dalam keadaan yang sehat dan lain-lain. Nah, apabila nih perempuan itu ketika dinyatakan anemia dan ingin melahirkan normal dok, itu masih bisa nggak dok? Diperbolehkan nggak? Diperbolehkan, kan anemia itu bisa dikoreksi ya. Kalau misalkan pasien ini anemia, katakanlah baru 7 bulan, kita masih punya banyak waktu untuk memberikan koreksi seperti bisa diberikan transfusi zat besi misalkan, ya kalau pasiennya defisiensi zat besi, atau kalau thalassemia kita bisa berikan transfusi darah gitu. Tapi kalau misalkan dadakan nih pasiennya datang belum pernah kontrol hamil sama kita, tiba-tiba datang HB-nya sudah rendah sekali, anemia tuh sudah mau bersalin itu, udah membuka 4 atau 5 cm, maka jalan paling cepat adalah memberikan transfusi darah. Jadi tetap nggak apa-apa ya dok ya, walaupun melahirkan normal. Cuma yang penting kita udah tahu dari pihak dokter juga udah tahu ya kalau ini lagi anemia sehingga cepat dilakukan penanganan khusus ya apabila Ya, untuk orang jadi tua. anemia bukan indikasi operasi sesar. Jadi bukan berarti kalau ibu hamil anemia harus dioperasi, enggak ya, sama sekali bukan. Berarti nggak ada batasan ya untuk anemia itu. Oh kalau udah anemia harus sesar nggak ada ya dok ya, tetap Enggak bisa ada sama normal sekali. juga. Tapi mungkin Betul. dengan penanganan khusus entah itu transfusi darah dan lain-lain sebagainya dok. Ya. Sebenarnya seperti tadi yang udah jelaskan dok kan itu juga kalau ketika supply hemoglobin itu pada ibu hamil akan kurang pada anaknya juga nih dok. Akan terjadi apa sih pada anaknya ketika anemia itu terlambat diketahui dok? Ya, jadi kalau misalkan kita hamil dalam keadaan anemia, maka janinnya itu beresiko penurunan tingkat kecerdasannya, ya. Selain dari kalau sudah berat, sangat mungkin bayi itu menjadi pertumbuhan janin terhambat atau bayinya menjadi bayi kecil, ya. Jadi lahir dengan ukuran berat badan yang kurang, gitu. Tapi kalau misalkan anemianya masih kategori ringan, itu biasanya yang dipengaruhi adalah IQ daripada bayinya. Jadi kecerdasan bayi itu bisa berkurang karena dibutuhkan suplai oksigen dan zat besi yang cukup selama fase perkembangan otak janin di dalam rahim. Jadi kalau misalkan kurang, sangat mungkin perkembangan otaknya menjadi tidak maksimal. Gitu. Wah, aku baru tahu loh dok. Jadi memang benar-benar zat besi itu sangat berpengaruh ya. Biasanya kan Iya, itu makanan yang bergizi atau vitamin kehamilan gitu tanpa mempentingkan adanya zat besi nih dalam dalam apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi gitu. Yang penting oh ini sehat untuk ibu hamil ya udah dimakan aja. Tapi kita nggak tahu nih kadar zat besinya kurang. Ternyata memang itu berpengaruh juga ya ketika bobot bayi mungkin saat melahirkan tidak sesuai dengan normalnya ya dok ya atau perkembangan ya, air betul. karena kebanyakan juga itu karena hemoglobin itu sendiri ya dok ya. Ya, jadi memang hemoglobin ini harus dicek ya, karena kalau memang terjadi anemia, jangan segan-segan untuk mengkoreksi
karena nanti dampaknya cukup banyak ya, walaupun hanya ringan saja tetap kita harus koreksi karena kalau tidak nanti dampaknya di janinnya. Iya, benar banget. Duh, ibu-ibu, sahabat-sahabat Viva di rumah yang sedang mengandung saat ini bisa tolong diperiksakan ya hemoglobinnya sebelum nanti terlambat. Jadi biar anaknya juga bisa lahir sehat, ya kan? IQ-nya juga bisa bagus. Perkembangan otaknya juga itu terlatih juga saat waktu kita masih dalam kandungan gitu. Jadi kalau kalau ibu-ibu hamil dok, ibu-ibu hamil yang sudah terlanjur terkena anemia itu gimana dok? Ya harus dikoreksi ya. Jadi segerakan konsulkan ke dokter kandungan atau bidan masing-masing ya untuk diperbaiki. Pertama tentu saja dicari tahu dulu permasalahan anemianya apa. Lalu kalau sudah diketahui harus segera dikoreksi, jangan jangan sampai menunggu nanti sudah detik-detik mau melahirkan baru. Ya memang sih masih bisa dilakukan transfusi darah, tapi tadi apakah perkembangan otak janinnya sudah maksimal belum? Jangan-jangan kita melahirkan usia 40 minggu, bayi masih 2,3 kilo, berarti kan bayinya pertumbuhannya kecil ya. Nanti itu akan berdampak pada tumbuh kembangnya di kemudian hari. Jadi memang harus segera dikonsultasikan ya dok ya untuk sebelum melahirkan juga jadi bisa dicegah sama dokternya. Dan ada pantangan nggak sih dok kalau misalkan ibu-ibu hamil itu yang udah terkena anemia nih, kita berbicara untuk ibu hamil yang udah terkena anemia. Ada pantangan yang harus dihindari kah atau nggak boleh dikonsumsi kah? Kayak gitu itu ada nggak? Justru harus memilih makanan yang dikonsumsi. Jadi kan zat besi itu sebenarnya banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kemudian beetroot ya, kemudian pada telur kuning, pada daging merah ya. Jadi kalau misalkan selama ini konsumsi selama kehamilan hanya tepung ya, jadi misalkan hanya konsumsi mie, Ya. konsumsi kue tiaw gitu ya, dengan mungkin lauknya sangat sedikit ya, kue tiaw dan mie yang banyak memang kenyang, tapi ternyata gizinya kurang gitu ya, dan asupan zat besinya kurang, maka ini harus diperbaiki kebiasaan sehari-hari. Jadi jangan merasa hamil itu bawaan bayinya pengen makan apa, makan apa gitu. Sebenarnya nggak ada bawaan bayi ya. Justru kita harus bisa mengatur pola makan kita dan jenis makanan yang dimakan untuk tetap memastikan nutrisi yang masuk ke dalam janin itu baik dan juga nutrisi yang kita butuhkan itu tercapai gitu. Kalau misalkan tidak bisa konsumsi makanan sehat, misalkan ada kesibukan sehari-hari yang tidak memungkinkan untuk masak dan menyediakan makanan yang baik, maka konsumsi vitamin dan suplemen menjadi pilihan. Oke. Jadi memang ketika kita ada atau ibu hamil itu mengalami anemia itu bisa dijaga dengan mengonsumsi yang makanan-makanan dengan zat besinya yang tinggi ya dok ya, yang Ya, tinggi betul. itu dibantu dengan suplemen-suplemen penambah darah ya dok, yang tentunya amal juga untuk ibu hamil. Apakah itu satu-satunya cara untuk mempercepat peningkatan HB itu ketika ibu hamil itu Bisa dengan udah suplemen juga tadi Mbak. Jadi bisa diberikan suplemen ya, karena kan pasti kan akan dilakukan pemeriksaan darah berkala selama kehamilan. Jadi memang kalau sudah dirasakan adanya penurunan daripada hemoglobin, segera dikoreksi. Bisa dengan penambahan zat besi kalau memang kadar ferritnya rendah, atau memang kalau rendah sekali bisa juga diberikan zat besi secara infus ya, untuk meningkatkan kadar zat besinya. Demikian. oke, jadi konsumsi ini ya emang bisa dibantu dengan konsumsi suplemen juga untuk ibu hamil ya, yang tinggi dengan zat besi itu sendiri. Halo, Dokter B. Ya, jelas. Suara saya masih bisa terdengar jelas? Ya, masih terdengar jelas tadi buffering dikit, Dok. Oh, oke, oke. Oke, Dok. Jadi kalau kita nih kalau mau mulai mau mengadakan program hamil nih, mungkin ada tips-tips dari dokter nggak untuk mencegah mencegah adanya anemia itu sendiri untuk wanita-wanita atau sahabat Viva yang perempuan di sini yang ingin lagi program untuk kehamilan atau sementara lagi mengandung dalam usia muda gitu kan. Itu ada nggak sih dok tips-tips dari dokter untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil? Yang pasti nomor satu adalah kalau yang merencanakan untuk kehamilan ya, lakukan premarital check up terlebih dahulu. Jadi itu lebih baik ya.
premarital check up itu meliputi salah satunya ada pemeriksaan hemoglobin yang untuk melihat apakah memang secara sebelum hamil seorang wanita ini sudah kurang zat besi atau tidak. Saat ini premarital check up merupakan bagian dari program pemerintah. Jadi pasangan yang mendaftarkan untuk pernikahan gitu ketatanan sipil biasanya diminta untuk melakukan premarital blood check dulu terlebih dahulu ya. Menurut saya ini sangat baik ya karena kenapa harus menjadi suatu program, kenapa pemerintah juga sampai concern ya. Bayangkan kalau hampir 80% generasi bangsa yang lahir istilahnya IQ-nya nggak maksimal gitu. Berarti kedepannya kita ibu-ibu ini ya wanita Indonesia ini akan memproduksi generasi penerus bangsa dengan IQ yang rendah gitu ya. Jadi ini adalah suatu masalah bagi negara kita juga ya. Sehingga kenapa sekarang penanganan anemia ini menjadi masalah, menjadi program pemerintah ya. Lalu yang kedua, kalau memang sudah hamil muda, lakukanlah pemeriksaan darah screening trimester 1. Nah, ini biasanya meliputi penyakit-penyakit menular yang bisa ditularkan kepada bayi seperti hepatitis B, HIV, dan juga pemeriksaan hemoglobinnya. Nanti kalau memang terjadi penurunan, kita baru melakukan evaluasi penurunan hemoglobinnya kira-kira disebabkan oleh apa dan bagaimana cara mengkoreksinya. Jadi intinya adalah deteksi secara dini dan koreksi lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke, jadi bagus banget nih tipsnya untuk sahabat Viva di rumah yang udah ngikutin live ini. Harus dicatat tuh poin demi poin dari Dokter B juga, tips dan triknya juga untuk mencegah adanya anemia ya. Yang pasti pengecekan secara dini itulah hal yang paling penting untuk mencegah terjadinya anemia itu sendiri karena kadar hemoglobin dalam tubuh kita itu sebenarnya ada standar-standarnya. Even perempuan sama laki-laki itu berbeda untuk kadar hemoglobinnya. Jadi sahabat Viva di rumah udah harus sering-sering nih cek kadar hemoglobinnya karena sekarang pun yang kita konsumsi aja itu kadang belum tentu mengandung zat besi ya dok ya. Sehingga Betul. dari kita yang merasa sehat-sehat banget tapi ternyata kadar hemoglobin dalam tubuh kita itu masih ada yang kurang. Ada yang udah kelelahan, keletihan kita bilangnya ini karena mungkin kecapean. Coba dicek dulu deh kadar hemoglobinnya. Bisa jadi itu salah satu ciri-ciri kita mengalami anemia. Jadi ada tuh yang Mungkin bisa apa tambahkan lagi syarat-syarat. sedikit ya, untuk anemia ini bukan hanya dampak dalam kehamilan, bukan hanya dampak pada janin dan ibu sendiri, tetapi juga beresiko terhadap pendarahan pasca persalinan ya. Jadi ibu-ibu dengan HB yang rendah itu mempersulit kontraksi pada rahimnya, sehingga pasca persalinan rahim itu harusnya kontraksi dengan baik, kemudian dia nyusut sempurna gitu ya, kembali ke bentuk awal seperti telur ayam. Tetapi karena proses anemianya maka kontraksi rahimnya menjadi buruk ya sehingga seringkali menyebabkan pendarahan pasca persalinan. Pendarahan pasca persalinan ini jangan dianggap main-main ya. Penyebab kematian nomor 2 wanita hamil dan melahirkan itu adalah pendarahan. Ya, sehingga pendarahan pasca persalinan. Kenapa bisa banyak? Ya, karena selama hamil itu memang sudah dibikin sama Tuhan yang Maha Kuasa pembuluh darah ekstra ke rahim yang banyak gitu. Nah, kalau pendarahan ini, kalau misalkan kontraksinya itu jelek, semua pembuluh darah ini terbuka. Bayangkan itu seperti keran-keran yang menguras darah kita. Makanya pendarahan pasca persalinan ini sangat ditakuti karena nyawa menjadi taruhannya dan sangat cepat sekali wanita dengan pendarahan pasca persalinan ini dalam hitungan jam bisa meninggal. Ya, sehingga persiapan persalinan itu sangat penting. Salah satunya adalah kadar hemoglobin yang optimal. Oke, jadi memang pentingnya ya untuk ibu hamil mengecek kadar hemoglobin karena memang anemia yang kita rasanya itu hal yang biasa itu bisa menjadi penyebab yang paling fatal juga apabila nggak sering dicek gitu. Jadi oke deh dok, mungkin pertanyaan dari saya udah nih dok. Sekarang saatnya itu jadi tadi di awal saya udah ngumumin juga ke sahabat Viva di rumah nih. Jadi tadi kalau dokter lihat di kolom-kolom komentar itu juga udah banyak banget yang bertanya nih dok kepada dokter B yang mungkin aku nggak bisa sebutkan semua, namun aku akan lemparkan beberapa pertanyaan dari sahabat Viva untuk dokter B yang bisa dokter B jawab satu persatu ya dok ya. Gak apa-apa ya dok Baik. ya? Ya, baik Pak Gebi. Oke, jadi aku akan ke pertanyaan pertama nih dok. Dari Asifat underscore 222 nih. Mau bertanya, dok, apa akan ada bedanya antara baby yang terkena anemia dengan baby yang normal? Ini maksudnya ya Mbak, teman Viva Bu Asifa ini maksudnya
baby terkena anemia, bayinya yang anemia atau bayi yang lahir dari ibu anemia? Yang mana nih Artinya pertanyaannya? baby yang terkena anemia dengan baby yang normal. Mungkin dari ibunya ya, kandungan Ya, dari jadi saat ibu yang hamil dengan anemia ya, tadi ya. Jadi kalau ibu yang hamil dengan anemia, tadi mungkin saya sudah jelaskan di awal, dengan ibu yang hamil tanpa anemia, bayinya satu yang dengan anemia pasti punya resiko berat badan lahirnya tuh lebih kecil, ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kecerdasannya atau kita sering sebut dengan IQ. Ya, pasien dengan anemia, ibunya anemia dalam kehamilan, biasanya kadar IQ bayinya itu bisa lebih rendah dibandingkan ibu yang lahir dengan ibu yang mengandung dengan HB yang optimal. Jadi kalau misalkan ada satu kelas ada 40 murid, kelihatan kok yang itu tuh top student banget ya gitu ya. Ini ranking 5 besar terus gitu. Yang anak saya kok aduh diajari susah banget, kok nggak mudeng-mudeng gitu. Nah, coba dikaji kembali apakah selama hamil anaknya waktu itu ibunya anemia nggak gitu. Mungkin karena anemia karena nggak optimal maka kecerdasannya nggak bisa sama dengan teman sekelasnya. teman-temannya ya. Oke. Jadi itu nanti bisa terlihat perbedaannya itu apabila udah dilihat dari masa tumbuh kembangnya ya dok ya. Betul, ya. Dan berat badan lahirnya juga kelihatan kok. Ya, biasanya dengan ibu yang anemia, bayinya bisa lebih kecil, ya pertumbuhannya, berat badannya bisa lebih ringan. Oh, lebih ringan. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Asifat _22 itu udah terjawab ya. Memang akan ada perbedaan ketika bayi yang dilahirkan itu dari ibu yang terkena anemia maupun dari ibu yang normal. Akan ada perbedaan entah itu dari tumbuh kembangnya, bobot bayi saat melahirkan itu bisa lebih ringan dan mungkin saat pertumbuhan IQ-nya IQ-nya itu bisa lebih di bawah dibanding anak yang dilahirkan dari zat anemianya, zat hemoglobinnya itu cukup. Oke, jadi pertanyaan kedua nih dok. Dari Hot Fairy 16. Dok, saya mengkonsumsi pil tambahan darah itu malah tambah mual. Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk anemia selain mengkonsumsi tablet penambah darah, dok? Jadi Ya, ada orang yang jadi memang zat besi ini seringkali membuat mual karena baunya yang tidak enak, ya. Bukan hanya membuat mual, seringkali juga membuat konstipasi atau susah buang air besar. Nah, kalau memang tidak cocok, tablet zat besi ini kan berbeda-beda sekali komponennya, ya. Ada yang ferrosukros, ya, jadi ada ferrous fumarat, itu beda-beda komponen zat besinya. Nah, mungkin bisa ditanyakan kepada dokter atau bidan yang mengontrol kehamilan MAMS atau sahabat PIVA, bagaimana caranya atau ada pilihan zat besi lainkah yang bisa dikonsumsi yang tidak menimbulkan rasa mual. Dan seringkali saya suka sampaikan kepada pasien saat mengkonsumsi zat besi baiknya sebelum tidur ya. Jadi saat tidur tentu saja kita tidak merasakan rasa mual tersebut. Ya, jadi saat tidur saja sebelum tidur saja kita konsumsi gitu zat besinya ya. Kalau misalkan sama sekali tidak bisa, tergantung lagi dilihat lagi dari kadar hemoglobinnya seperti apa. Kalau memang sudah mengkhawatirkan anemia yang sudah anemia sedang atau anemia berat, maka bisa diberikan transfusi zat besi yang tanpa menimbulkan rasa mual. Oh, oke. Jadi bisa dicek ya untuk Kak Hot Variant 16 itu bisa dicek juga ke bidan atau dokter yang selama kehamilan kayak gitu atau mungkin lagi tidak mengandung tapi lagi menderita anemia juga itu dicek dulu nih kadar hemoglobinnya apabila terjadi mual bisa di switching dengan suplemen yang lain yang mungkin karena berbeda-beda itu tadi ya dok ya kandungannya jadi bisa dicoba suplemen yang lain atau kalau memang sudah lebih parah ketika dikonsultasikan itu bisa diadakan transfusi darah juga. Oke, pertanyaan ketiga nih dokter dari Swan_Wiguna. Pertanyaannya adalah, dok, apakah ibu hamil yang terkena anemia akan tetap anemia setelah melahirkan atau bisa hilang? Dan apakah pada hamil selanjutnya akan berisiko anemia kembali? Terima kasih. Ya, jadi anemia ini tergantung daripada sebelum hamilnya seperti apa. Kalau memang sebelum hamilnya sudah ada penyakit yang menyebabkan kerentanan terhadap anemia, maka sangat mungkin setelah persalinan tetap anemia. Tetapi apabila sebelum hamil ternyata hemoglobinnya itu optimal, ya tidak ada anemia, kemungkinan anemianya disebabkan karena kehamilannya, karena dua faktor yang tadi saya sebutkan. Sehingga pasca persalinan seringkali terkoreksi dengan baik, ya karena bayinya sudah lahir, kebutuhan zat besinya sudah
tidak dibagi dua lagi, kemudian selain itu juga kadar cairan di dalam tubuhnya sudah kembali normal, maka setelah nifas kemungkinan HB-nya kembali baik. Lalu apakah mungkin kehamilan berikutnya anemia kembali? Ya sangat mungkin ya, karena kembali lagi sharing lagi zat besinya, ya kemudian cairan di dalam tubuhnya bertambah lagi sehingga menyebabkan kadar hemoglobinnya menjadi turun kembali. Turun kembali ya. Oke, tapi itu bukan bukan itu bisa karena kurangnya pengontrolan terhadap zat besinya itu sendiri ya dok ya, hemoglobinnya, kadar hemoglobin. Jadi bisa Ya, jadi terulang tetap lagi. pada biarpun jadi seringkali pasien tuh bilangnya gini kan, kalau sudah hamil terus kita lakukan pengecekan darah, pasien akan bilang, dok 3 bulan yang lalu saya baru medical check up di kantor, habis saya normal. Ya tapi kan saat itu belum hamil. Jadi memang setiap kehamilan itu harus dilakukan pemeriksaan ulang gitu. Baik nanti kehamilan kedua atau kehamilan ketiga pun baiknya dilakukan pemeriksaan ulang di saat ibu hamil tersebut. Jadi mungkin kalau misalkan boleh dikasih bocoran dok, ketika dalam masa mengandung 9 bulan dok, pengecekan kadar kadar hemoglobin itu sebaiknya dalam 9 bulan itu berapa kali dok? Minimal kalau hemoglobin pertama dilakukan pengecekannya normal, minimal dilakukan kembali pada trimester ketiga. Tetapi apabila dari awal sudah anemia dan perlu dikoreksi, maka harus dilakukan pengecekan OHB ulang pasca koreksi. Oh gitu. Bahkan kalau yang emang udah terkena anemia itu udah harus lebih rutin juga untuk check up hemoglobin, kadar Setelah koreksi hemoglobinnya kita ya. mau lihat optimal nggak koreksinya gitu. Jangan-jangan belum optimal gitu ya. Iya, benar banget sih. Jadi udah terjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Swan underscore Swiguna. Pertanyaan keempat, Dok. Dari Kak Fatima Hasan. Dok, apakah anemia salah satu penyakit keturunan? Lalu, anemia apakah bisa menurun ke anak yang dikandung? Oh, jadi anemia itu apa penyakit keturunan, Dok? Terus anemia tipe apa atau anemia klasifikasi anemia yang mana akan bisa turun pada anak yang dikandung, Dok? Anemia yang disebabkan oleh kelainan genetika memang penyakit yang diturunkan ya. Jadi contohnya talasemia kembali ya, apabila seorang ayahnya menjadi thalassemia carrier atau pembawa sifat talasemi, lalu ibunya juga thalassemia carrier atau pembawa sifat talasemi, maka kedua orang tua ini tidak akan ada gejala apapun, tetapi anaknya mempunyai resiko 25% atau seperempat ya, resikonya menjadi thalassemia mayor ya, 50% pembawa sifat talasemia atau talasemia minor. Jadi tergantung, tapi kalau misalkan karena defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi, maka ini bukan penyakit keturunan, tapi merupakan karena konsumsi zat besinya yang kurang. Oh, gitu ya, Dok ya. Jadi untuk penyakit-penyakit kayak anemia itu ada beberapa yang memang karena disebabkan karena kekurangannya zat besi, tapi yang kayak gen itu talasemia ya, salah satu contohnya ya. Dan itu adalah turunan nih. Jadi untuk Kak Fatimah Hasan, kalau memang anemia itu disebabkan oleh kurangnya konsumsi gizi atau kurangnya konsumsi kadar hemoglobin atau zat besi itu yang tidak menyebabkan penyakit turunan pada anak ya dok. Namun kalau Ya. memang ada penyakit kelainan darah seperti talasemia itu yang bisa menurun pada anak itu baik talasemianya dari orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Oke, udah terjawab ya Kak Fatima Hasan. Lanjut untuk pertanyaan terakhir nih dok. Jadi pertanyaan dari RN Wijaya underscore. Pertanyaannya bedanya pusing karena anemia sama pusing karena hipertensi pada orang hamil itu apa ya dok? Ya. Ini nggak ada bedanya Mbak, sama-sama pusing. Ya, kurang tidur juga pusing. Ya, jadi nggak ada pusing A, pusing B, pusing C. Ya, keluarnya tetap pusing. Jadi yang menilai itu tentu saja saat dilakukan pemeriksaan ya. Jadi bisa saja terjadi berbarengan ya, seorang ibu hamil anemia juga, hipertensi juga, ya bisa-bisa saja ya. Jadi nggak ada perbedaan rasa pusingnya. Jadi nggak yang kalau hipertensi itu pusingnya rasanya di belakang leher. Kalau anemia itu di depan gitu, itu nggak ada seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada rasa pusing, tetap harus dilakukan pengecekan. Pengecekan ya. Jadi tidak akan ada perbedaan antara rasa pusing baik itu pusing anemia maupun pusing hipertensi ya dok ya. Semuanya kalau Tuh. pusing ya udah emang pusing. Ya, Mbak. Pusing kerjaan juga pusing gitu. Tanggal tua juga pusing ya. Iya makanya. Oke Dokter B,
Nggak berasa nih, jadi pertanyaan sahabat Viva aku tanyain tadi udah 5, udah terjawab semua oleh Dokter B. Dan selamat untuk sahabat Viva yang udah bertanya, kami ucapkan terima kasih banyak untuk selamat juga untuk sudah memenangkan giveaway dari Viva nih. Jadi aku tadi yang bertanya-tanya tuh tadi dok, yang aku tanya ke dokter pertanyaan-pertanyaannya itu akan dapat giveaway dari Viva nih dok. Jadi Wow, asik terima kasih sekali. banyak. Iya, terima kasih banyak udah ngikutin. Dan untuk sahabat-sahabat Viva yang pertanyaannya masih belum sempat kami jawab, belum sempat dari Dokter B jawab juga, yang belum sempat saya tanyakan, itu bisa follow Instagram dari Dokter B atau follow Instagram dari Viva untuk bertanya. Nanti bisa juga dijawab ya dok ya. Pertanyaan dari sahabat Viva, apabila ada pertanyaan melalui DM Instagram, itu bisa ditanyakan lebih lanjut. Karena waktu kita juga ini udah terbatas nih. Nggak kerasa dari tadi kita ngobrol, udah lama juga, ternyata ini udah hampir 1 jam juga nih dok. Kita udah ngobrol-ngobrol juga bahas mengenai anemia pada ibu hamil. Jadi kami juga ucapkan dari Viva Health juga mengucapkan terima kasih sama dokter B. Halo dok. Terima kasih kembali. Ya, terima Sorry, kasih kembali. dok ya. Terima kasih kembali ya, sungguh suatu kesempatan yang menyenangkan sekali bisa sharing bareng sahabat Viva di sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Buat ibu-ibu yang sahabat Viva yang sedang merencanakan kehamilan atau yang sedang hamil, coba kita lebih jeli ya mengontrol diri sendiri. Apabila mungkin pemeriksaannya tidak optimal, kita harus ingatkan kembali tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan kepada diri kita. Dan juga ingatkan suami gitu ya, kalau misalnya pemeriksaan-pemeriksaan ini memang dibutuhkan dan sangat penting, bukan hanya untuk kesejahteraan diri sendiri, tapi juga untuk kesejahteraan janin yang kita kandung. Iya, bener banget. Terima kasih banyak ya dok ya untuk ilmunya. Sangat-sangat bermanfaat dan kami berharap kami bisa bertemu lagi dengan dokter B dengan tema-tema IG Live selanjutnya ya dok ya. Jadi kita sekarang Baik. ini bahas anemia, mungkin besok-besok kita akan ketemu dengan tema yang menarik lainnya nih dok. Baik. Semoga sukses terus untuk prakteknya juga dokter Terima B. kasih. Dan Terima semoga kasih. selalu dalam keadaan yang sehat. Jadi untuk sahabat Viva yang Amin. udah stay dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa nonton IG Live Viva di setiap hari Jumat jam 3 sore dengan narasumber yang lainnya juga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye Selamat dok. siang. Terima kasih sahabat Viva.